warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi di hari Rabu ini sesuai dengan jadwal pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar pada tema 1, pembelajaran 6 di subtema 2. Nah, nanti anak-anak bisa melihat di buku cetak kalian masing-masing ya. Ayo anak-anak, sebelum pelajaran dimulai kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih semangat, kita kemarin sudah tepuk tangan, tepuk semangat ya. Nah, sekarang ayo tirukan Ustadzah ya. Di sini nanti Ustadzah akan menyanyikan lagu yang kalian pernah waktu di TK atau di kelas 1 ya. Baiklah, ayo ikuti semua berdiri ya. Kita mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Nah, terima kasih anak-anak. Supaya kita tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa sesuai dengan protokol kesehatan, kalian harus tetap pakai masker, cuci tangan air mengalir, dan jaga jarak ya. Baiklah anak-anak, sekarang duduk manis dulu semuanya. Kita akan mulai pembelajaran 6 di tema 1 subtema 2 ya. Kali ini marilah sebelum pembelajaran dimulai, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Anak-anak, sebelum Ustadzah membacakan tujuan pembelajaran, sekarang lihatlah di papan tulis. Kita kali ini akan belajar tema 1, hidup rukun, dengan subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu siswa dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar tunggal dengan menggunakan kalimat ajakan. Siswa dapat melakukan sikap sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Siswa dapat menuliskan sikap yang harus dilakukan saat bermain bersama teman. Siswa dapat belajar menentukan bilangan sebelum, di antara, dan sesudah. Siswa dapat menuliskan urutan bilangan. Dan yang terakhir, siswa dapat melengkapi sekumpulan bilangan sebelum, di antara, dan sesudah. Marilah anak-anak, sambil membuka buku kalian pada halaman 74, ayo kita amati gambar tunggal yang ada di buku kalian. Coba perhatikan gambar tunggal, ada 4 anak sedang bermain. Nah, nanti kalian akan tahu ya. Marilah dengarkan dulu ya, kita simak bersama. Lihatlah teman-teman, Ino sedang bermain engklek. Tulislah cerita dalam 5-8 kalimat sesuai isi gambar. Tulislah 2 kalimat ajakan dalam ceritamu. Nah, dalam hal ini, pada waktu siang hari, Ino dan teman-teman bermain di taman. Mereka senang bermain karena taman itu nyaman, luas, dan bersih. Kalian dapat lihat di gambar itu ya. Kemudian mereka bermain di bawah rindang pepohonan. Nah, tampak juga ada gambar pohon-pohon yang daunnya cukup lebat. Selanjutnya, kita lakukan. Nah, dalam hal ini Ustadzah berharap kalian dapat melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nanti anak-anak berilah tanda centang di sebelah kanan dengan memperhatikan 5 pernyataan. Pernyataan yang nomor 1, rukun bermain dengan teman. Kemudian yang nomor 2, merebut mainan teman. Yang nomor 3, memaksakan keinginan pada orang lain. Nomor 4, menolong teman yang kesusahan. Dan yang terakhir nomor 5, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Nanti anak-anak memberi tanda centang di sebelah kanan pada kotak yang masih kosong itu. Kalau kalian melakukannya itu sesuai dengan nilai Pancasila, berarti diberi tanda centang, ya, begitu. Selanjutnya anak-anak, karena kalian tadi sudah berlatih membuat kalimat ajakan dalam mengamati gambar, nah sekarang Ustadzah akan mengajak kalian ayo bercerita supaya pandai bercerita, ya, harapan Ustadzah. Ya, kalian dapat melihat di halaman 76 buku kalian. Tentu kamu pernah bermain bersama teman. Saat bermain, ada teman yang suka marah atau menangis karena sikap teman lain. Nah, ada pula teman yang suka memilih-milih teman. Pada kali ini, silakan kalian bercerita atau menceritakan bagaimana sikapmu, ya. Ceritakanlah sikap yang harus dilakukan saat kamu bermain bersama teman untuk menghindari masalah itu. Ya, bagaimana sikapmu? Dalam hal ini, misalnya kalian punya teman yang pemalu. Temanmu suka sendiri bila tidak diajak bermain. Nah, bagaimana sikapmu jika memiliki teman seperti itu? Silakan kalian ceritakan, ya. Ditulis dulu di buku anak-anak. Nanti suatu saat kalian akan Ustadzah tunjuk maju ke depan. Di tengah-tengah keramaian kalian bermain, tak lupa ada kawanmu, biasanya sekelompok laki-laki yang suka bermain sepak bola. Banyak penggemar, ya, kalau bermain bola. Nah, dalam hal ini ayo kalian buka di halaman 77. Kita simak sebentar. Sepak bola adalah olahraga yang memiliki banyak penggemar. Jumlah pengunjung dalam setiap pertandingan sangat banyak. Seseorang petugas sedang menghitung jumlah pengunjung. Ya, perhatikan dulu. Di situ ada bilangan. 3 macam jenis bilangan ratusan. Yang pertama 202, 203, dan 204. Dari urutan bilangan tersebut, kamu dapat mengurutkan bilangan sebelum, bilangan di antara, dan bilangan sesudah. Perhatikan contoh berikut. Berapakah bilangan sebelum bilangan 203? Jawabannya, sebelum bilangan 203 adalah bilangan 202. Selanjutnya, berapakah bilangan di antara bilangan 202 dan 204? Jawabannya, bilangan di antara 202 dan 204 adalah bilangan 203. Nah, di tengah-tengahnya di antara, ya, begitu. Selanjutnya yang ketiga, berapakah bilangan setelah bilangan 203? Setelah berarti jawabannya adalah 204. Nah, mudah kan anak-anak? Ya, sebelum, di antara, dan sesudah bilangan-bilangan dari deretan itu, ya. Nanti setelah Ustadzah menjelaskan, jika ada yang belum jelas boleh bertanya, ya. Ya, kita lihat di halaman 78 ada latihan soal. Ayo berlatih. Wah, cukup banyak, ya. Ya, nanti anak-anak memperhatikan perintahnya. Yang pertama, tulislah urutan bilangan berikut. Berarti kalian mengisi
kolom kotak-kotak itu diisi. Bilangan yang pertama Ustazah beri contoh dari 215 sampai 219. Berarti anak-anak menulis dari awal sampai terakhirnya ya. Tentunya di tengah-tengah itu ada bilangan-bilangan. Nah, kalian dapat menulisnya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya yang bawah perintahnya. Tulislah bilangan sebelum bilangan berikut ya. Sebelumnya bilangan 268 berapa? Sebelumnya 270 berapa? Sebelumnya 281 berapa? Dan sebelum 299 juga berapa? Diisi ya. Yang bawahnya lagi ya. Kita menulis bilangan di antara di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya. Berarti kalian harus lihat bilangan depan dan belakang ya. Sebagai contoh ya di situ untuk latihan soal 245 247. Nah, kotak yang kosong kalian isi ya. Di antara bilangan 245 dan 247 berapa ya. Terus yang ke belakang juga seperti itu ya. Ya, dan yang terakhir latihan soalnya kalian menulis bilangan. Tulislah bilangan setelah bilangan berikut. Nah, setelah ya. Di situ tertulis 243. Nah, setelahnya berapa? Terus dilanjut 279, 299 dan yang terakhir setelah 400 urutannya berapa? Iya. Maka dari itu kalian di rumah belajar mengurutkan atau membilang bilangan ya, Nana. Sudah pintar-pintar ya, Ustazah doakan. Ya, sebagai akhir dalam pembelajaran 6 yang harus diingat sebagai refleksi anak-anak nanti Ustazah harap jangan lupa yang pertama kalian nanti dapat menulis cerita sesuai isi gambar dalam bentuk kalimat ajakan. Dan yang kedua, Ustazah harap kalian dapat melakukan sikap sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kalian dapat atau melakukan sikap yang harus dilakukan saat bermain dengan teman. Yang keempat, melengkapi dan menentukan bilangan sebelum, di antara, dan sesudah. Nah, ini yang ada semua di pembelajaran 6, tema 1, subtema 2. Ya, selamat belajar. Kerjakan tugas dengan baik, dengan hati ikhlas, supaya kalian menjadi anak yang pintar, cakap. Ya, sampai di sini marilah kita berdoa membaca hamdalah karena pelajaran pada hari ini telah selesai dengan pembelajaran tematik. Terima kasih. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran 6 pada hari ini Ustazah akhiri. Semoga ilmu yang sudah Ustazah sampaikan ke kalian semua dapat bermanfaat untuk ke depan kalian. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, pintar, cakap, dan mandiri. Ya, pesan dari Ustazah, silakan anak-anak kerjakan tugas dengan semangat meskipun kita belum bisa bertatap muka, masih di masa pandemi COVID-19. Terakhir, jagalah kesehatan dengan makan yang bergizi ya anak-anak, supaya kita tetap sehat, imun kita juga kuat begitu. Jangan lupa sholat yang rajin, membantu kedua orang tua di rumah dengan hati yang ikhlas. Sekian dari Ustazah, mohon maaf bila ada kesalahan dari Ustazah. Sampai bertemu lagi di hari esok pembelajaran tematik kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.